Jadi kalau ada orang yang beriman dan dia istiqamah, ini menarik ini. Kalau Nabi tadi bilang, "Qul amantu billah tsummas taqim." Kalau surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqam." Jadi antara iman dengan istiqamah dihubungkan dengan satu kalimat tsumma. Tsumma ini kalau bahasa Arab artinya kemudian. Tapi diartikan bahwa tsumma ini proses, Pak. Perjalanan spiritual, perjalanan ketaatan, proses kearifan pembelajaran. Maka Ramadan ini tsumma bagi kita. Kira mampu nggak kita jelasin? Luas, Pak. Tapi mari kita lihat Nabi menjawab pertanyaan ini dengan hanya satu kalimat. Islam itu apa? Qul amantu billahi tsumastaqim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Dalam satu riwayat, Imam Malik mengatakan baginda Nabi ini diperlihatkan umur dari umat-umat terdahulu dan menemukan bahwasanya umat-umat dulu tuh umurnya panjang-panjang, betul? Nabi Nuh itu 1000 tahun lebih, Pak. Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Syed, umurnya panjang-panjang. Kalau umur umatnya Nabi Muhammad ya 60 sampai 70. Itu pun yang 70 sedikit, kata Nabi. Maka kemudian kita diistimewakan oleh Allah. Di antara satu keistimewaan, kata Ibnu Abbas, nahnu akhirul umami fid dunya. Kita ini umat Islam, umat terakhir di dunia. Wa awwalu man yuhasabu fil akhirah. Tapi di akhirat yang pertama kali dihisab umat muslim. Dan umurnya pendek, tapi nanti ketemu dengan satu malam di mana amalannya bisa digandakan sehingga umurnya pendek tapi amalannya bisa melampaui orang dulu yang amalnya panjang, umurnya panjang. Maka kita berdoa semoga malam yang akan datang atau yang sudah kemarin kita lewati, semoga itu Lailatul Qadar bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah itu sampai kepikiran, berat bagi beliau ketika kemudian ayat ini diturunkan. Bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang zakat. Tapi ternyata ayat yang diturunkan ini sampai Nabi Muhammad itu beruban, Pak. Sahabat itu melihat perubahan yang cukup signifikan sampai mengatakan, ya Rasulullah, laqad asra'a syaibun. Kok ubanmu jadi cepat bertambah ya Rasul? Ini yang lebih istimewa lagi ya, ini sahabat Nabi itu bisa ngeh gitu ya. Mereka bisa menyadari perubahan yang terkecil dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum tumbuh uban di rambut, ada yang muncul satu atau dua. Bini kita kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Tapi sahabat ini mereka bisa tahu.
"Ya Rasul, ini kok ubanmu ada yang tumbuh beberapa uban tiba-tiba?" Apa kata beliau? "Syayyibatni, yang membuat tumbuh uban di rambutku, Hudun wa akhawatuha." Apa yang Allah turunkan di dalam surah Hud dan semisalnya. Nah, ini Bapak Ibu catat, ini ayat terberat di dalam Al-Quran. Ini ayat paling berat di dalam Al-Quran yang membuat Nabi itu saking kepikirannya sampai tumbuh uban di rambutnya. Mari kita catat, ini ayat-ayat apa ini yang membuat Nabi Muhammad saking beratnya itu tumbuh uban di rambutnya. Ya kan, orang tuh kalau udah saking kepikiran, biasanya uban itu pertanda lagi banyak pikiran, kira-kira begitu ya. Tapi bukan berarti yang sudah ubanan ini banyak pikirannya, bukan. Ini kita lihat ayat yang kemudian Allah turunkan. Surat Hud ayat 116. "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Dan istiqomahlah kamu bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Ya, mari kita garis bawah ini ayat yang cukup kemudian membuat Nabi itu sampai berat rasanya. Ya, ada satu hal yang kemudian kita ambil dari ayat ini, merawat kesolehan. Masya Allah. Bahwa ternyata hal yang cukup berat sampai Nabi itu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, qulil islami qawlan." Apa ya? Sampaikan Islam kepadaku qawlan, dalam satu perkataan. Ini pertanyaan sulit. Nabi diminta untuk menjelaskan tentang Islam hanya dalam satu kalimat. "Wala as'alu ahadan ghairu." Dan habis itu saya nggak akan lagi bertanya-tanya kepada sesiapapun. Itu yang saya pegang. Saya nggak akan nanya-nanya lagi kepada orang lain. Saya nggak akan nanya lagi kepadamu ya Rasul. Cukup jelaskan Islam dalam satu kalimat. Ini kalau kita disuruh ngejelasin Islam dalam satu kalimat, kira-kira mampu nggak kita jelasin? Luas, Pak. Tapi mari kita lihat Nabi menjawab pertanyaan ini dengan hanya satu kalimat. Islam itu apa? Qul amantu billahi tsumastaqim. Islam itu kamu mengatakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Itu Islam. Pantas Nabi sampai beruban gara-gara ayat ini turun. Saking besarnya istiqamah sampai Nabi menggambarkan Islam itu beriman dan istiqamah. Masya Allah. Itu kalau perkataan Nabi. Kalau dalam Quran surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat." Jadi kalau ada orang yang beriman dan dia istiqamah, ini menarik ini. Kalau Nabi tadi bilang qul amantu billah tsumastaqim. Kalau surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Jadi antara iman dengan istiqamah dihubungkan dengan satu kalimat tsumma. Tsumma ini kalau bahasa Arab artinya kemudian. Tapi diartikan bahwa tsumma ini proses, Pak. Perjalanan spiritual, perjalanan ketaatan, proses kearifan pembelajaran. Maka Ramadan ini tsumma bagi kita. Iman kita dengan istiqamah itu dihubungkan dengan Ramadan. Ramadan ini jadi madrasah. Agar apa? Kita menjaga kebaikan demi kebaikan yang sudah dilazimkan di bulan Ramadan. Merawat kesolehan. Ya, contoh. Antum pasti setiap malam sholat witir, betul? Kita tahu sholat witir itu pahalanya tuh lebih besar dari seekor onta merah, Pak. Pahalanya.
setara dengan pahala seseorang yang menjadi wasilah atas keislaman seseorang. Berarti kalau ada seseorang bisa menjadi wasilah atas Islamnya seseorang, pahalanya lebih baik dari seekor onta merah. Cuman pertanyaannya, mudah atau sulit, Pak? Tidak mudah, Pak. Kita harus menguasai betul hujahnya, ya, untuk kita membuat seseorang itu kemudian menjadi seorang muslim kan tidak mudah. Dipermudah dengan secara pahala, ya, salat witir. Maka kemudian ada hikmah istiqamah yang sangat besar di sini, merawat kesolehan. Saya tuh 1 minggu lalu lah baca satu kitab yang berkaitan dengan wasiat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya tuh, ini kitab isinya wasiat Nabi semua. Nah, di sini ada namanya Hakam bin Abban. Dia itu meriwayatkan satu riwayat dari Abu Maki, ya. Jadi riwayat itu tuh berbunyi begini: idza hadara rajulul maut, jika ada seorang laki-laki dihadapkan pada sakratul maut, yuqala lil malak, dikatakan kepada malaikat,